Introvert bikin hidup jadi sulit. Well, mungkin banyak yang nggak setuju, but let me tell you my story. Hi guys, it's me Jay and let's talk about our life. Gue lahir sebagai orang yang introvert, bahkan super introvert. Untuk ngomong sama orang aja takut banget dan ditambah punya rasa minder gitu. Dan statement barusan ini kalau gue ungkapin seperti ini mungkin banyak yang nggak percaya ya. Dan apalagi kalau orang-orang lihat gue di media sosial, di Instagram, di YouTube seperti ini gitu. Dan teman-teman baru gue juga kok. Kayak mereka suka nggak nyangka kalau gue tuh sebetulnya anak introvert Paul dulunya. Introvert itu apa sih? Orang-orang introvert itu tuh simpelnya yang lebih suka ketenangan, kesunyian, dan bisa dibilang sangat menikmati dan butuh me time, waktu menyendiri. Nah, karena energi kita itu recharge ketika kita sendirian, alias saat kita sedang me time. Dan orang-orang introvert itu biasanya habis ketemu sama orang langsung drain banget gitu ya. Apalagi kalau kita dicemplungin ke situasi yang dimana kita tidak kenal sama siapa-siapa dan kita harus memulai obrolan dahulu, wah itu berat banget sih. Dan orang-orang introvert itu lebih suka cari jalan sendiri waktu nyasar daripada nanya sama orang. Ada relate gak nih? Nah, kita tuh paling menghindari ketemu atau ngobrol sama orang baru deh pokoknya. Dan ya well, itu sedikit tentang introvert ya. Dan yang mau gue bahas di video ini adalah tentang introvert itu bikin hidup jadi sulit. Kenapa gue bisa punya statement seperti itu? Tentunya dari pengalaman gue pribadi ya. Dan video ini lebih cocok untuk teman-teman sesama introvert. Buat extrovert bisa disimak aja. Dan menurut gue sebagai seorang introvert tuh mempersulit banget ya ketika gue pengen berkembang gitu. Apalagi buat kita yang punya pekerjaan harus bersosialisasi dengan orang-orang. Berat banget, apalagi tapi beda halnya sih. Kalau buat introvert yang bisa WFH, dan minim interaksi dengan banyak orang, kayak misalnya kerjaan desain, bisa kerjaan di rumah aja gitu ya, IT, nggak perlu masuk ke kantor, itu akan jauh lebih nyaman banget gitu. Tapi buat introvert dalam dunia kerja, bahkan gue dalam entertainment yang tiap hari harus ketemu sama orang, harus tampil, harus datang ke event-event, networking, wah itu melelahkan sekali sih. Tapi mau nggak mau harus dilakukan juga kan, untuk kita bisa grow, untuk bisa level up, untuk bisa berkembang dalam karir kita. Dan kalau gue mengandai-andai ya, kalau gue terakhir sebagai seorang yang extrovert, sepertinya akan jauh lebih menyenangkan dan speed dari perkembangan karir gue juga bisa jauh lebih melesat lagi gitu. Karena ada hal-hal yang gue sayangkan ya saat ini ketika gue track back ke belakang gitu, yang terjadi masa lalu, saat gue masih suka mengentertain kenyamanan introvertnya gue. Ada banyak kerjaan misalnya yang gak gue ambil gitu. Sebetulnya bukan karena gue gak bisa, karena alasannya gue harus tampil di tempat yang gue gak nyaman. Banyak orang-orang baru, dan apalagi kalau misalnya gue ditawarin kerjaan di bintang tamu di acara-acara TV yang bertemu dengan artis-artis besar, gue suka jiper duluan gitu, dan akhirnya banyak banget yang gak gue ambil gitu. Terus misalnya lagi ada tawaran kerjaan misalnya jadi MC, wah mostly gue tolak sih pada waktu itu. Nah itu juga yang agak gue sesali pada masanya gitu. Padahal kan bisa aja ya, siapa tahu JRM bisa jadi next Coki Sitohang. Itu contoh dari hidup gue sendiri yang gue masa kayak sangat sulit banget untuk keluar dari sifat introvert gue ini gitu. Jadi seorang introvert di dunia pekerjaan seperti ini itu susah banget. Bahkan nggak cuma di dunia pekerjaan, di relationship pun gue juga sempat struggling gitu. Dulu gue suka sama seseorang misalnya, dan itu bisa-bisanya aja gue takut untuk memulai say hi, PDKT takut, hi aja takut say hi gitu. Akhirnya missed the chance untuk bisa deket sama doi gitu. Atau gue juga pernah nembak cewek pertama kali ya, itu jelas-jelas udah suka sama gue juga. Tapi untuk mengumpulkan keberanian untuk nembak aja itu kayak perlu waktu 3 bulan tuh zaman SMP gitu. Kayak, aduh untung pada saat itu doi masih nungguin, masih sabar gitu. Untuk gue menyatakan cinta kepadanya. Ya itu untuk menggambarkan bagaimana gue sebegitu introvertnya pada masa lalu gitu. Dan mungkin juga banyak yang nonton ini, I'm sure banyak teman-teman yang relate ya, bahkan sampai detik ini pun juga masih struggling dengan sifat introvert yang pol-polan ini. Tapi dari video ini, dan dari J umur sekarang, ya tebak umurnya berapa, I will say, guys, kita harus embrace dan bersyukur dengan sifat introvert kita. Karena introvert itu nggak selalu negatif kok. Ada hal positifnya juga. Misalnya, introvert itu cenderung sebagai seorang watcher atau pemerhati. Jadi kita kayak suka menganalisa, kita juga punya rasa empati yang lebih gitu. Introvert lebih suka menganalisa juga. Jadi seorang thinker, and that's good, ya kan? Cuma yang perlu kita lawan adalah rasa malas, rasa malu, minder untuk bersosialisasi. Kenapa? Saat ini chance buat kamu dapat pekerjaan di posisi yang bagus, itu mostly bisa kamu dapetin kalau kamu punya network.
mostly. Ya sekarang banyak kan ada istilah ordal, itu dia. Memang awalnya berat ya, tapi ketika kamu paksa diri kamu untuk keluar dan bersosialisasi, lama-lama bisa berubah kok. Gitu. Kayak gue saat ini udah bisa menikmati ketemu sama orang. Ya, ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol, ngafe. Bahkan gue juga nggak jarang gue approach duluan gitu untuk ketemu sama orang sekarang gitu. Dan kalau di tes pun sekarang gue udah nggak introvert lagi ya. Dulu gue introvert berapa persen ya? Kayak 70% gitu. Nah sekarang gue jadi ambivert. Terakhir sih gue cek introvert gue 47, 53% berarti gue extrovert gitu. Kayak gue tengah-tengah 50-50. And menurut gue itu jauh lebih nyaman buat gue juga. Sekarang gue kayak bisa turn on, turn off, bisa switching, mau mode introvert, oke gue harus extro, oke gue bisa, tapi gue tiba-tiba aduh gue pengen intro gue switch gitu. Jadi kayak enak gitu jadi ambivert ya. Dan I'm sure lu bisa juga, tapi emang harus melewati prosesnya, nggak nyaman pastinya. Dan hasilnya apa ketika gue menerobos, memaksakan diri untuk bersosialisasi, untuk keluar, untuk networking. Ya contohnya misalnya gue ketemu sama business partner gue sekarang yang Sunglasses, ada cek aja kayak di Instagram gue namanya By Active Lab, nah itu bisnis baru gue. Gue juga bisa ketemu juga sama teman-teman dapat project-project dari komunitas. Ya gue ada komunitas badminton, ya dari situ gue dapat project kerjaan juga, dapat endorsement dan sebagainya. Karena salah satu anggota komunitinya dia kerja di sebuah brand kayak gitu-gitu. Terus juga gue bisa dapat project-projectan dari ketika gue collab-collab dengan KOL lainnya, ya kan. Terus juga gue kalau gue mau bikin project pun saat ini resources-nya itu jauh lebih mudah karena gue banyak kenalan. Misalnya perlu fotografer, butuh videographer, perlu studio, perlu desain, perlu apa-apa gitu kayak. Karena banyak kenalan kayak gitu. Dan positive effect-nya itu sangat banyak banget gitu. Nah, kalau gue masih berkutat dengan mengentertain jiwa introvert Paul gue kayak dulu, pasti gue gak akan kemana-mana sih. Akan mandek di situ-situ aja dan jadi Cooper ya. Tapi yang prosesnya sekali lagi tidak akan nyaman. But trust me, it will worth it guys. Dan tujuan gue bikin video ini buat kamu introvert bisa lebih cepat untuk make a move dan mulai belajar bersosialisasi dan tidak menghindari ketemu-ketemu orang kayak gue dulu yang akhirnya menghambat speed dari karir dan juga relationship gue juga gitu. Ya guys, so always remember, be grateful and embrace it, but we need to make a progress.